Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan acara kelas pagi dengan saya Muhammad Amiruddin, dosen KPI Universitas Al-Qalam Malang. Yang saat ini kita akan bahas tentang komunikasi digital. Sebelum kita membahas tentang komunikasi digital, kita akan bahas terlebih dahulu apa itu yang namanya komunikasi. Jadi komunikasi itu adalah sebuah penyampaian pesan dari komunikator kepada komunikan. Sedangkan dalam ilmu komunikasi, jadi komunikasi itu ada dua bentuk. Yang pertama adalah komunikasi verbal. Yang kedua adalah komunikasi nonverbal. Apa itu komunikasi verbal dan nonverbal? Kalau komunikasi verbal itu sendiri adalah penyampaian pesan yang dilakukan dengan cara kata-kata, lisan maupun tulisan. Itu adalah komunikasi verbal yang sering kita lakukan ketika kita jagongan di kantin dan di tempat-tempat terbuka. Sedangkan komunikasi nonverbal itu adalah komunikasi yang dilakukan dengan tanda, ya, dengan ekspresi, baik itu bentuk wajah maupun bentuk tangan itu sendiri. Terus kita sekarang ini sudah memasuki yang namanya zaman modern atau dikatakan sudah zaman digital, ya, sehingga komunikasi juga berkembang. Jadi ada komunikasi digital. Apa manfaatnya digital? Yang jelas komunikasi digital ini adalah sarana sebagai bentuk membantu seseorang dalam berkomunikasi melalui media. Ya. Jadi komunikasi digital ini membantu komunikasi supaya lingkupnya lebih luas. Yang awalnya kalau komunikasi itu sendiri berkomunikasi harus bertatap muka, ya, harus bertemu langsung. Dengan adanya komunikasi digital, maka berkomunikasi itu lebih luas. Ya, kita bisa berkomunikasi dengan siapa saja, ya, baik itu di luar negeri, dalam negeri, dengan menggunakan digital. Adapun kita sebagai generasi Z atau kita kenal dengan Gen Z, kita harus bisa memanfaatkan kemajuan teknologi ini dengan baik. Karena sungguhnya kemajuan sebuah teknologi kalau kita manfaatkan dengan baik, maka kita akan memperoleh dari hasil kemajuan teknologi itu sendiri, termasuk komunikasi digital. Ya. Dengan adanya komunikasi digital, kita bisa berkomunikasi secara luas. Bukan hanya manfaatnya bukan hanya terhadap sosialisasi dan juga bukan terhadap koordinasi dan sebagainya, juga ada manfaat bagi kalau kita lihat dalam berdakwah, ya. Kalau zaman dulu berdakwah mungkin secara tradisional, kita berdakwah harus bertatap muka, ya, harus menyampaikan kepada jamaah di depan. Tapi kalau sekarang itu berdakwah dengan adanya sebuah teknologi, kemajuan teknologi, maka kita berdakwah bisa melalui media sosial. Seperti apa? Ya, seperti media sosial YouTube, baik itu TikTok dan juga IG dan sebagainya. Itu kita bisa manfaatkan. Ya, berdakwah pun kita harus menggunakan komunikasi, ya, komunikasi yang baik. Karena kalau kita lihat situasi yang sekarang itu banyak berdakwah, para pendakwah itu
lebih kepada apa namanya bukan isi dakwah itu sendiri, melainkan kepada kontennya itu sendiri, lebih kepada mencari ketenaran. Ya, itu satu contoh. Ya. Oke, kita kembali kepada komunikasi digital. Ada dalam teorinya, saya ngambil salah satu teori dari Laswell. Dalam komunikasi digital itu ada 4 ya. Yang pertama itu adalah komunikator yang menyampaikan pesan. Yang kedua adalah pesan itu sendiri, ya. Yang ketiga adalah media, ya, media. Karena ini komunikasi digital. Yang keempat adalah komunikan, penerima. Ya. Pasti dalam berkomunikasi harus ada siapa yang menyampaikan pesan, siapa yang berbicara. Ya, ketika itu maka yang kedua adalah pesan itu sendiri. Ya, pesan itu sendiri harus disampaikan melalui media. Ya, kalau sekarang kan banyak sudah media online tuh banyak. Menyampaikan pesan bisa WA, bisa IG, bisa ya email bisa. Ya, itu. Yang ketiga adalah media itu sendiri. Ya. Media itu adalah sarana sebenarnya. Ya, jadi media itu sarana. Jadi ketika kita mau kemana-mana, kalau ada sarana itu kan lebih cepat sebenarnya. Nah, media sama seperti itu. Ketika berdakwah, ya kita tidak harus terjun langsung kepada halayak. Kita cukup melalui akun kita, baik itu akun TikTok, akun YouTube dan sebagainya, sehingga itu lebih simple, lebih efektif, dan juga ya secara finansial lebih mengurangi. Karena kenapa? Karena kita hanya menggunakan media sosial. Media sosial itu sering kita sebutkan namanya cyber sociality. Ya. Jadi media sosial itu adalah jaringan sosial. Jadi cyber sociality. Ya, namanya jaringan itu tidak nampak, ya, tidak nampik. Tapi perlu kita ingat, media sosial itu kalau menurut saya itu kebanyakan adalah media tipu-tipu. Kenapa tipu-tipu? Ya, saya kasih contoh aja. Ketika kita berkomunikasi dengan teman kita ya, mesti kan janjian. Di mana? OTW, padahal masih baru bangun tidur. Itu ya, itu satu contoh kecil. Ya. Oke, dengan adanya kemajuan teknologi juga pasti ada dampak negatifnya. Ya. Jadi ada dampak negatif, ada dampak positif, negatifnya. Positifnya kita bisa berkomunikasi secara luas, kita bisa melakukan dakwah dengan cara gampang, kita bisa melakukan ya penyampaian informasi dengan leluasa ya. Tapi ada juga dampak negatifnya. Jadi dampak negatif yang pertama adalah sering terjadi sebuah informasi yang disinformation atau berita hoax lah ya. Berita hoax. Jadi kita sering membaca di media sosial berita-berita yang secara aktual, secara fakta itu belum tentu benar. Itu sering kita lihat. Bagaimana cara mengatasinya? Ya kita harus memverifikasi, menyaring. Ya, kita harus seringlah menyaring sebuah informasi dari media sosial atau dari mana saja, ya. Supaya apa yang kita dapat itu tidak menimbulkan sebuah disinformation, sebuah informasi yang salah. Yang kedua, yang jelas dampak negatifnya maraknya sebuah cyberbullying. Jadi maraknya sebuah bullying di dunia maya. Ini sudah banyak ini. Jadi di sekolah-sekolah atau di medsos itu sudah banyak pembulian di media sosial. Terus bagaimana
cara menanggulanginya atau cara mengantisipasi supaya bullying tidak terdampak pada anak kita, anak didik kita, atau pada saudara-saudara kita, termasuk pada kita sendiri. Yang jelas ini bukan tugas pemerintah saja, melainkan tugas kita bersama. Kita harus sering melakukan sebuah edukasi kepada terutama anak muda. Kenapa anak muda? Karena anak muda itu yang sering menggunakan medsos. Ya. Jadi harus sering mengedukasi dampak dari bullying itu sendiri. Karena sungguhnya bullying ini mainnya bukan kepada fisik, melainkan kepada mental. Ya. Sedangkan anak muda sekarang, media sosial itu bukan hanya kebutuhan, bukan hanya sebatas ya hanya main saja, melainkan adalah ya aktivitas sehari-hari, kebutuhan kita sehari-hari. Ya. Terus yang ketiga, dampak negatif dari media digital, komunikasi digital adalah salah satunya adalah adanya pembocoran data. Ya, sering kan kita ketika mengisi sesuatu kita harus mengisi dengan nomor KK dan sebagainya. Itu adalah bagian dampak dari digital. Jadi komunikasi digital. Jadi untuk itu mari kita semuanya harus bisa memanfaatkan kemajuan teknologi ini, karena sungguhnya teknologi ini akan terus berkembang. Ya, jangan kita menghindari sebuah kemajuan, melainkan kita harus bisa memanfaatkan sebuah kemajuan supaya apa? Supaya kita harus maju, supaya kita tetap maju. Sehingga kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi ini bisa kita rasakan, bisa kita manfaatkan, bukan kita hindari. Kenapa? Karena ketika kita hindari, maka ya kita yang akan terhindar, kita yang akan ditinggal oleh zaman. Ya, karena sungguhnya kemajuan teknologi itu kita harus kita benar-benar harus kita jaga. Karena ada makalah bahwasanya dalam dunia pendidikan pernah makalah mengatakan ajarilah anak kamu sesuai dengan zamannya. Maka dari itu kita harus mengikuti zaman supaya kita tidak ditinggal oleh zaman itu sendiri. Ya, jadi mari kita semuanya harus bisa mengikuti zaman, bukan berarti kita harus menghindar dari kemajuan teknologi. Oke, mungkin itu dari saya sedikit apa yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Akhirul kalam, ihdinas shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.